Dari apa yang akan saya bawakan di sini itu ada pembelajaran, Pak. Pembelajaran bagaimana seorang pemimpin menggunakan nilai-nilai kebajikan pada saat memutuskan suatu permasalahan. Yang pertama, kita mencari nilai. Jadi apa sih yang dilanggar? Apakah terjadi pertentangan antara nilai kebajikan dengan keburukan, atau memang nilai tersebut sama-sama mempertahankan diri karena sama-sama merasa benar antara kebenaran dengan kebenaran. Nah, dalam hal ini benar dengan benar memang sebuah keputusan yang paling sulit. Maka dari itu kepala sekolah juga perlu mendapatkan pendampingan dari orang-orang yang berkompeten, dari orang yang berpengalaman. Makanya langkah pertama kita cek kebenarannya. Setelah fakta-fakta itu kita kumpulkan, kita kembangkan, kita proses. Ya, ada 3 prinsip, ada 4 paradigma, ada 9 tahap-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan. Meskipun kita berproses, kita putuskan. Keputusan ini pun jangan sampai salah langkah, sebab jangan sampai mengorbankan siswa. Jangan sampai terhadap psikologisnya. Benar, psikologis akan berpengaruh. Yang kedua, generasi penerus kita. Yang sangat efektif adalah terjalinnya komunikasi antara pihak-pihak yang punya permasalahan. Dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Dan biasanya ada oknum-oknum ketika dipanggil tidak mau datang ke sekolah. Padahal ketika dipanggil bukan serta-merta menuntut langsung melakukan usaha pembayaran, tapi kita ajak berkomunikasi. Ketika kita sudah mengambil keputusan, ada kalanya pihak sekolahnya disalahkan, dianggap kita mengambil keputusan sepihak. Sebenarnya kita sudah berproses, kita undang orang tuanya, kita ajak siswanya berkomunikasi, lalu kita ambil keputusan. Biasanya yang paling sulit adalah ini. Padahal tujuan kita itu adalah menyelamatkan anaknya, biar tidak terjadi kasus-kasus yang seakan-akan anaknya menjadi korban. Lagi kembali ke psikologis anak juga. Psikologis anak, jadi kolaborasi dan mengundang orang tua untuk diberikan penjelasan Bapak dalam mengambil keputusan itu ada nilai-nilai kebajikan di sana. Prinsipnya adalah humanisme. Tetap asas adalah kekeluargaan. Bagi kami, kalau terjalin komunikasi yang efektif, semua persoalan pasti akan teratasi. Sekali lagi, jika ini mandek, semua akan nampak jadi. Ada nggak waktu khusus Pak, tata cara pada saat menyelesaikan dilema etika? Biasanya selama ini yang saya lakukan diperlukan komunikasi efektif antara berbagai pihak. Maka dari itu kita membutuhkan scheduling atau penjadwalan. Tidak kalah pentingnya itu semua didampingi oleh orang tua. Jika ini sudah saya dapatkan, saya simpulkan, keputusan saya itu benar-benar bijaksana, adil untuk sebuah keadilan. Di lapangan saya pasti melibatkan banyak orang dalam membantu. Ada senior-senior yang sudah berpengalaman, dan semuanya stakeholder. Saya sebagai pimpinan harus bijaksana. Terima kasih Bapak. Kabar lama tidak ketemu. Ya, sekarang sehat. Ibu Penapi Tiang sehat. Hari ini Tiang mau mewawancarai Bapak Dewa. Bagaimana pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Pak Dewa, pengertian bujukan moral dan dilema etika. Setiap ada permasalahan itu kalau memang berhubungan dengan nilai kebenaran dan nilai-nilai salah, itu jelas ada 2 hal yang bisa kita bedakan. Itu saya kategorikan dalam bujukan moral. Bujukan moral, salah melawan benar. Tapi kalau ada kasus yang memang agak pelik, agak susah gitu, kita susah membedakan mana benar, mana salah, bahkan juga sangat-sangat benar gitu ya. Susah membedakan, ya itu saya sebut dengan etika moral gitu. Karena di sana ada unsur-unsur moral kemanusiaan yang harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
mengumpulkan data yang lebih mendalam. Ya. Ada unsur regulasi juga di dalamnya, ada unsur kemanusiaan juga di dalamnya, ada unsur sosialnya, sosiologisnya juga. Nah, itu kita harus betul-betul memang harus mencermati secara mendalam. Kemudian kalau sudah bisa kita membedakan di antara benar dan benar itu, tentu juga harus ada satu hal yang harus kita lakukan kan, dan mungkin juga kita ngambang gitu. Walaupun benar-benar juga harus ada kita ambil sebuah keputusan mana yang paling benar dan menguntungkan bagi semua pihak. Itu kami ambil keputusan bersama dengan tim di sekolah. Kita kumpulkan data dan fakta, ini yang penting bagi saya. Informasi itu penting bagi saya. Kalau informasinya bagus, lengkap, objektif, nah itu kami anggap data valid. Kalau dari etika kita lakukan investigasi lagi, lebih mendalam lah. Data tempo harus jelas, ada tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Ya, kalau sudah sampai selesai ada tahapannya, ada uji-uji, uji kebenaran, validitas dan juga profesional dan juga dari pedagogik juga di dalamnya, ada juga psikologis kan gitu. Nanti setelah keputusan diambil dengan berpihak kepada kepentingan siswa, nah, mereka termotivasi untuk belajar, kami ambil keputusan dan juga belum selesai kami refleksi kembali dengan dilema etika kan. Yang kami anggap penting adalah tadi informasi. Informasi harus memang akurat, objektif. Siapapun yang menerima informasi harus sesuai dengan data dan fakta tanpa ada kepentingan subjektif, tidak ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah analisis lebih komprehensif, melihat kajian akademiknya, kajian regulasinya, kajian psikologisnya, juga kajian sosial. Itulah holistik kami buat analisis. Kemudian terakhir adalah keyakinan. Kalau sudah ambil keputusan harus diyakini itu benar. Karena apapun yang kamu ambil lah berpihak kepada siswa. Makanya harus yakin ya, sedang permasalahan terutama di pemecahan masalah ini kan. Ada namanya program sesuai dengan jadwal. Mungkin harus ada pertemuan-pertemuan dengan pihak tim kami, wakil, guru BK, orang tua, gitu loh. Komite juga. Unsur-unsur lain yang Pak bilang tadi adalah psikologis bagaimana, sosial bagaimana, akademik bagaimana, kita harus mengkaji secara holistik. Yang terakhir adalah kita harus punya keyakinan. Tentunya analisis juga di dalamnya, data fakta juga tentu pasti ada ya. Itu semua bisa mendorong anak-anak untuk lebih berprestasi, meningkatkan kompetensi mereka dan prestasi siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari grup penggerak berhubungan dengan mewawancarai seorang pemimpin dalam satu komang di pembelajaran 3.1 pembelajaran yang berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan permasalahan sesuai dengan nilai kebajikan. Mungkin bisa dikolaborasikan permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Kalau menurut Bu Komang seperti apa itu? Begini Bu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia mewawancarai Bang. Yang kita ditanyakan adalah apa pendapatnya tentang dilema etika dan rujukan moral. Kalau dari katanya sendiri sih, kalau yang bilang udah ada kata rujukan di sana, berarti istilahnya kita diharuskan untuk memilih antara hal yang baik dan hal yang tidak baik, istilahnya benar dan salah. Jadi harus dibujuk dulu untuk bisa kita memilih keputusan tersebut. Sedangkan dilema etika adalah pertentangan antara hal yang baik dan sama-sama baik, di mana harus kita pikirkan beberapa aspek untuk bisa memutuskan sebelum terjadi putusan selanjutnya seperti itu. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Kasus itu bertentangan antara, artinya ada sesuatu yang benar dan ada sesuatu yang salah. Dalam kasus tersebut sudah pasti kita bisa katakan bahwa itu adalah sebuah rujukan moral. Tapi ketika dalam satu kasus pilihannya itu adalah sama-sama benar,
Berarti kita harus tentukan dulu apakah paradigma yang ada dalam kasus tersebut. Tentunya pasti diawali dengan komunikasi terlebih dahulu, Bu. Setelah itu kita tentukan paradigma yang ada dalam kasus tersebut, apakah berkaitan gitu antara rasa kasihan kita atau melawan dengan kebenaran, atau apakah berkaitan dengan jarak, artinya apakah jangka panjang atau jangka pendek. Jadi bagaimana kita melihat dulu kasus tersebut dari paradigma yang ada. Setelah itu mungkin kita uji dengan beberapa hal sehingga kita bisa memutuskan apakah dia memang benar masuk ke dalam dilema etika. Hal yang sulit tentunya, Bu, bagi saya, karena di sana yang dipertentangkan adalah dua hal yang sama-sama benar. Ya, tentu yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana berkomunikasi dulu. Ya, berkomunikasi, bagi tiap komunikasi itu adalah hal yang sangat penting ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Apalagi permasalahan itu adalah pertentangan antara benar dan benar, di mana ya kedua opsi ini memang pasti ingin dipilih karena dia merasa sama-sama benar, kan seperti Nike. Nah, jadi mungkin yang bisa yang lakukan seperti tadi, dikomunikasikan dulu. Setelah itu kita telaah bersama-sama kasusnya, kita kaitkan dengan kondisi realnya. Setelah itu kita uji mungkin melalui 9 pengujian yang ada. Setelah itu baru kita bisa putuskan yang bagian mana yang kita pilih dari bagian yang sama-sama benar nih, tentunya. Tentu saja kalau sudah sama-sama benar kan tidak mungkin akan bisa menyenangkan kedua belah pihak, karena memang harus kita pilih salah satu. Tapi setidaknya yang prioritas yang kita anggap paling utama atau yang paling urgent itu yang kita fokuskan. Yang terdepan kita lakukan adalah komunikasi. Ya, komunikasi, bagaimana kita menggali informasi tentunya dari kedua belah pihak. Ya, karena kita tidak bisa hanya mengambil dari satu pihak saja. Kita komunikasikan, kita gali informasi. Setelah kita mendapatkan informasi dari kedua belah pihak itu, baru kita benar-benar menentukan keputusan apa yang akan kita ambil, di mana keputusan yang kita ambil ini seperti kita bilang tadi, kita sepakat bahwa tidak ada yang sama-sama dirugikan. Sebisa mungkin kita merangkul semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, kita komunikasikan. Dilema etika tentunya ada beberapa tantangan. Tantangan apa yang Bu Komang hadapi? Menentukan apakah keputusan itu benar-benar tepat. Tentunya keputusan yang saya ambil itu benar-benar tepat, apakah keputusan yang saya ambil itu tidak memiliki dampak negatif ke depannya terhadap kedua belah pihak. Saya punya tata cara dalam penyelesaian kasus dilema etika. Prinsip kami semua di sini dengan rekan guru, dengan pegawai, semuanya ketika memang ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan etika atau pendidikan moral, pasti akan kita selesaikan saat itu juga. Bu Komang memiliki seseorang atau faktor-faktor yang bisa Bu Komang pakai sebagai pendukung penyelesaian dari permasalahan dilema etika ini. Saya terdahulu itu benar-benar menjadi panutan bagi saya untuk bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah masalah. Jadi beliau itu kayak idola bagi kita di sini semua, melihat tata cara beliau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Intinya semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk sama-sama kita pasti.